Puji nama Tuhan, selamat malam wanita Sarah yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga malam hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Tetapi biarlah kita mau beribadah dengan segenap hati kita. Kita mau merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, haleluya. Puji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau boleh berikan bagi kami, sehingga malam hari ini kami boleh kembali beribadah di dalam ibadah wanita Sarah. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dengan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita semua ada sampai saat ini karena kekuatan Tuhan yang sudah Dia limpahkan dalam hidup kita. Karena Dia adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku. Haleluya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru, Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Katakan Yesuslah kuatku, haleluya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru, Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah perisai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kekuatan yang Engkau boleh berikan dalam hidup kami. Malam hari ini kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah seluruh kehidupan kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat malam hari ini kita kembali lagi bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kalau kita sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menikmati akan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana kasih Tuhan, itu adalah kasih yang luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagai kaum wanita, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kalau kita melihat kasih Tuhan itu adalah kasih yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagai buktinya kita boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan. Kita masih bisa
melakukan segala sesuatu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang wanita yang dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Karena kebaikannya, karena kasihnya, dia menjadi seorang wanita yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42, tentunya cerita ini tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Ini adalah seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Tabita, ya. Seorang wanita yang bernama Tabita, dan kita tahu cerita ini bagaimana dia terkenal sebagai seorang yang penuh kasih, ya. Tabita ini dia memiliki pelayanan kasihnya yang luar biasa yang dia tunjukkan melalui kemampuannya, ya, karena dia adalah seorang yang pandai menjahit baju. Dan akhirnya dia memberikan kepada janda-janda yang ada di sekitarnya. Dan kita tahu semua bahwa Tabita ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan tadi bahwa Tabita ini mendapatkan kasih yang daripada Tuhan? Kita akan melihat lebih dahulu, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan bacakan ayat ini. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini bagaimana kisah dari seorang Tabita, dikatakan di ayat yang ke-36, di sana di firman Tuhan katakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ternyata Tabita ini dikatakan adalah seorang murid. Berarti Tabita ini adalah seorang yang percaya kepada Allah. Dan di sini kalau kita perhatikan Tabita ini atau Dorcas ini memiliki kepribadian yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang baik hati dan dia adalah seorang wanita yang tidak pelit dan juga dia melakukan kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga adalah Dorcas ini adalah seorang wanita, seorang perempuan yang kuat, yang anggun. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari pribadi Tabita ini atau Dorcas ini, dia adalah seorang perempuan yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, yang mendapatkan belas kasihannya daripada Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat peristiwa yang dialami oleh Tabita ini, ya, di sana dikatakan bahwa Tabita ini ketika dia mengalami sakit dan akhirnya dia meninggal di ayat yang ke-7, tentunya ketika banyak orang mendengar akan kematian Dorcas ini, banyak janda-janda yang menangis, banyak orang yang mengalami sedih, ya mereka sedih kehilangan akan pribadi dari Dorcas. Karena apa? Karena Dorcas ini adalah seorang yang baik hati. Dia adalah seorang yang peduli. Dia peduli kepada sesamanya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, para wanita-wanita.
biarlah melalui peristiwa ini ya, melalui pribadi Dorcas, dia adalah seorang yang baik hati, dia adalah seorang yang peduli, dan ada satu hal lagi yang saya dapat lihat di sini, ketika Dorcas melakukannya, dia melakukannya dengan tulus. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai wanita, ya mungkin banyak juga di sini yang sebagai ibu rumah tangga, ya ada juga yang sebagai anak atau masih dalam masa muda. Biarlah kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Sebagai ibu-ibu, ketika kita dipercayakan untuk mengurus keluarga, kita harus mengurus suami, mengurus anak-anak kita dengan tulus, dengan penuh cinta. Dan mungkin juga yang masih muda, yang dalam pekerjaannya, yang Tuhan percayakan sebuah usaha atau pekerjaan, kita harus melakukannya dengan tulus. Dengan tulus yang berarti bahwa kita harus melakukannya dengan hati yang mengasihi. Tanpa membalaskan atau tanpa imbalan ketika kita melakukan segala sesuatu. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Tabita ini atau Dorcas ini, dia adalah seorang perempuan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa ketika Dorcas ini mati ya, ketika Dorcas ini meninggal, dan di situ ada di ayat yang ke-39, ayat 38 dikatakan bahwa Lida dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, di sini kalau kita perhatikan banyak orang yang memperdulikan akan pribadi dari Dorcas. Sehingga ketika ada orang yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida, ya, Lida itu dikatakan bahwa dekat Yope, akhirnya mereka ingin memanggil Petrus. Supaya apa? Supaya ada yang dikerjakan Petrus terhadap Tabita ini. Dan akhirnya di ayat yang ke-39, di ayat yang ke-38, di sana dikatakan bahwa Lida dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Banyak orang yang merasa kehilangan akan pribadi Dorcas. Karena apa? Karena kebaikannya Dorcas. Karena kasihnya yang diberikan Dorcas kepada mereka. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, bahwa Allah juga menginginkan kita menjadi wanita-wanita yang memiliki pribadi seperti Tabita ini. Penuh kasih, memperdulikan orang lain ya, memperdulikan mereka yang mengalami kesusahan. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita harus melakukannya dengan penuh cinta. Kita harus melakukannya dengan tulus hati. Dan di sini kalau kita perhatikan kembali apa yang terjadi, ya apa yang terjadi di dalam pribadi dari Dorcas ini. Dan di ayat yang ke-40 di sana dikatakan bahwa tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Petrus dia berlutut dan berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Ada suatu peristiwa yang luar biasa yang Tabita alami. Dia bangkit ya, dia menjadi hidup kembali. Karena apa? Karena kasih karunia yang dari Tuhan melalui pribadi dari Petrus. Bukan Petrus yang membangkitkan Dorcas ini, tetapi Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa Petrus dia berlutut dan berdoa. Dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa supaya Tabita ini dapat hidup kembali. Dan apa yang terjadi? Tabita yang tadinya dia sudah meninggal dan akhirnya
dia bangkit. Dan di sini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa ya. Jadi akibat dari peristiwa itu, sehingga peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ada dampak yang diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tabita atau Dorcas ini, dia mengasihi Tuhan dan juga dia mengasihi sesamanya. Dan kalau kita perhatikan di dalam, kita akan buka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kita hidup di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Jadi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah supaya kita juga memiliki kasih itu. Kita harus mengasihi Allah, tetapi juga kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menjadi terang dan garam dunia. Ya, kita harus bisa menjadi berkat. Kita harus bisa memberikan dampak yang baik seperti yang Dorcas sudah lakukan. Dia memperdulikan janda-janda yang ada di sekitar, yang tinggal di dekat Dorcas ini. Dan kita lihat ada suatu hal yang luar biasa yang Dorcas alami. Ketika dia sakit dan dia mati, banyak orang merasa sedih kehilangan. Karena apa? Karena kebaikan hati dari Dorcas. Biarlah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus tetap memiliki kasih. Sehingga banyak orang melihat ada kasih Tuhan yang terpancar di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Kita hidup ada di dalam Tuhan. Tuhan Allah adalah kasih, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita harus terus tetap memancarkan akan kasih Tuhan. Meskipun dalam keadaan situasi yang banyak orang yang mengalami rasa takut, ya bahkan mau keluar pun cemas, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Asalkan apa? Kita terus tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus terus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya akan perlindungan Tuhan. Percaya akan kasih Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan puji nama Tuhan di sini. Dan akhir dari kisah Tabita ini atau Dorcas ini dikatakan bahwa peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang mengenal kepada Tuhan dari pribadi Dorcas ini. Dan puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus memberkati di dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin melihat hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hati yang benar-benar mengasihi sesama. Mengasihi dengan tulus hati, mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan sepenuh hati kita, supaya kehidupan kita terus tetap menjadi berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat
pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dari awal kita akan nyanyikan pujian ini. Si Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan akan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami ada di dalam kasih-Mu Tuhan, ada ketenangan di dalam hati kami. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah firman ini terus merema di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu terus tetap ada di dalam hidup kami Tuhan, melalui pribadi Dorcas Tuhan. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau, menjadi wanita-wanita yang terus menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi wanita-wanita yang terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terus lindungi di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam kami menghadapi situasi keadaan dunia ini yang Tuhan banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran karena adanya virus yang menyebar. Tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang selalu memimpin di dalam hidup kami, Allah yang selalu melindungi di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi Tuhan, haleluya, jemaat-jemaat yang tetap sehat, menjadi jemaat-jemaat yang tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus-virus yang menyebar. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kekuatan kesehatan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga bersyukur bila Engkau sudah pimpin Tuhan, baik ibadah secara online ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya ada dalam perlindungannya daripada Tuhan, pertolongannya daripada Tuhan, semuanya sudah Engkau pimpin Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi semua seluruh tim multimedia Tuhan, Kau juga akan terus memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam berjalannya ibadah melalui online ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami serahkan Tuhan seluruh kaum wanita yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap pengurus-pengurus kaum wanita Sarah yang ada Tuhan, Engkau juga akan tolong, Kau akan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau akhiri ibadah wanita pada saat malam hari ini hanya di dalam pertolongannya daripada Tuhan. Dan biarlah berkat-berkatnya daripada Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, terus memberkati di dalam kehidupan kami, kaum wanita yang ada khususnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.